Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Dan bagi kalian yang baru bertemu channel ini, Mimin mohon dukungannya dengan cara kalian klik tombol subscribe dan tekan loncengnya, agar Mimin selalu semangat dalam menceritakan kisah menarik selanjutnya. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita misteri, kisah nyata dukun wanita yang menikah dengan makhluk goib. Diangkat dari sebuah kisah nyata seorang wanita manusia yang menikah dengan jin, bahkan dengan 3 jin sekaligus. Simak ya kisahnya. Goib Ginaib, sesuatu pesona supra mistika alam semesta yang terjaga apik dan rapih oleh yang punya jagat raya abadi, yang maha menciptakan, yang selalu hadir di tengah manusia, yang mengurus semua makhluk bumi dan benda-benda, yang sangat meyakini kita bahwa tidak ada sebutir debu pasir pun yang terbang tanpa seizin Allah. Jawabku, mungkinkah aku asal menjawab, asal-asalan mengeluarkan kata-kata? Tentu saja tidak. Hal ini adalah fakta dan nyata adanya. Banyak manusia di dunia mengatakan hal indigo dan makhluk halus itu ada, tetapi tidak banyak yang merengkuhnya, yang mampu menapakinya dan hidup nikmat di dalamnya. Hal itulah yang tidak dapat dihitung dan diukur. Sesuatu yang ada tapi tiada, sesuatu yang tiada tapi sebenarnya ada. Nah, maaf, akulah itu. Aku menjadi satu dari yang sedikit itu. Akulah yang mengalami secara realistik, nyata, dan konkret. Walau untuk awam, aku sulit mengerti ini. Karena apa tapi tiada? Maksudnya ada tapi tiada, tiada tapi ada. Banyak orang yang tidak mampu menikmati sesuatu yang irasional ini. Maksudnya irasional, kata banyak orang, tapi aku hanyut dan bahagia di dalamnya. Nikmat di dalam kehidupan indigo dan supra mistika yang damai nan anggun. Selamat tinggal alam nyata. Goodbye dunia zohir, dan aku akan segera pergi ke alam ginaib, alam antah berantah, alam astral yang ada di dekat bumi namun tidak ada di dalam bumi, ada di luar bumi namun sebenarnya ada di dekat bumi, kataku pula. Ya, aku ada di dalam bumi, tapi rohku melayang-layang jauh di luar bumi. Aku sudah mati. Aku sudah mati tetapi aku hidup. Aku hidup tetapi sebenarnya aku sudah mati. Mati sebelum hidup dan hidup sebelum mati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan semuanya ada dan nyata. Allah dengan mudah mengatakan kun fayakun, maka apa yang diinginkan langsung jadi. Apa yang dipikirkan langsung nyata. Bila aku dan ribuan manusia indigo di dunia ini dijadikan begitu sangat mudah bagi Allah, sebagaimana Dia menjadikan bumi di dalam sekejap dan menjadikan langit, planet-planet jagat raya dengan sekejap pula. Kun fayakun, hanya milik Allah, dan tak ada seorang manusia sakti mandraguna, Linuwih dan Kanuragan pun mampu menyamainya. Jangankan menyamainya, mendekatinya pun bakal tidak bisa. Namun arkian, katakanlah hal itu adalah abstrak, sesuatu yang ada tapi tidak ada, suralis
dan tak terjangkau dengan mata telanjang. Artinya tidak kasat mata, yang tiada tetapi ada, yang ada tetapi tiada. Alam astral yang tak tampak oleh alam biasa. Alam putih dan sunyi bersama makhluk-makhluk halus. Tidak kasat mata ciptaan Allah Azza Zawallah. Alam kegilaan bagi awam, alam sinting bagi umum, namun alam putih itu dan astral yang zohir yang bisa aku masuki dan aku jelajahi. Keluargaku menentang dan mencibir, mencemooh, tapi aku tidak bersedih. Aku sangat mengerti karena mereka tidak memahami hal ini. Kenapa aku tidak bersedih? Karena aku mengetahui persis bahwa mereka buta. Mereka awam dan tidak tahu alam sesungguhnya yang aku masuki. Ya, aku ini ada karena aku diciptakan oleh Tuhan, Zat yang Maha Suci, Allah Azza Jawallah, Allah dengan 99 Asmaul Husna, Maha pemilik kekuatan, kemampuan super yang tiada tandingannya. Ya, atas kehendak Allah yang Rahman, maka aku mendapatkan kelebihan tertentu. Indigo, X-bit, yang melebihi sesuatu kemampuan yang rata-rata. Seseorang yang ternyata setelah aku dalami mempunyai indera keenam yang super tajam, indera indigo, yang mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang umum, yang mampu menapaki dunia lain, dimensi unik yang tak dimasuki oleh dimensi umum. Itulah alamku, dan aku di sana menunggu kiamat tiba, yang kelak akan hadir di pengadilan akhirat, pengadilan terakhir pada alam kiamat. Ya, semuanya menunggu dan menunggu, khas dan timbangan, baik buruk, dan mengantri untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla yang abadi. Mungkin karena aku mendapatkan kelebihan supramistika dari Allah, maka aku juga dipertahankan untuk reinkarn dengan makhluk goib. Yang dimaksud adalah wong alus, bangsa jin, hadrat, ronaut Timur Tengah yang bernama Al-Awir. Al-Awir terbang dan Arab Saudi dan langsung masuk ke rumahku di Indonesia. Ini ceritanya pada saat ke Al-Awir datang kepadaku pertama kali. Mbak Sekar Arum serius mau menikah dengan aku, Mbak? Tanya Al-Awir kepadaku. Jin berumur 439 tahun dari Timur Tengah ini memang aku akan nikahi. Perintah goib begitu dan aku harus kawin dengan Al-Awir. Padahal wajah Al-Awir itu buruk, tidak tampan, dan kelakuannya juga aneh, nyeleneh. Banyak paranormal, menjadi kaya raya dengan uang goib pemberian Al-Awir. Al-Awir sangat pintar dan cekatan dalam mengumpulkan uang untuk istrinya, paranormal seperti aku. Belakangan banyak orang bingung, bagaimana paranormal bisa kaya tanpa gaji bulanan, bisa menerima bayaran besar dan pasien yang ditanganinya. Aku banyak uang karena pembelian Al-Awir. Aku hanya tinggal mengambil uang di dalam kantong goib di kamar gelapku. Kamar praktekku yang diberikan diletakkan oleh suami goibku Al-Awir. Dari mana Al-Awir mendapatkan uang sebanyak itu? Entahlah, hanya Al-Awir yang tahu. Belakangan aku menjadi kaya raya dan praktek di luar negeri. Aku ada kantor praktek di Yaumate, Kowloon, Hong Kong. Ada tempat praktek pula di Lotte Hotel, kawasan Lake Hero, Seoul, Korea Selatan. Ya, demi Tuhan, aku kaya raya bukan mengambil uang dari pasien, tapi uang titipan goib suamiku yang halus, Al-Awir, kataku.
Memang banyak orang yang menudingku kaya raya karena memeras pasien, menentukan tarif mahal dari pelanggan. Padahal saya tidak melakukan itu. Hanya saja bila pasien memberikan penajam mahar kecil, maka wajib bagiku untuk menerima. Dan itu perintah goib. Namun aku tidak boleh memakai uang itu. Uang dan pasien harus disumbangkan kepada anak yatim, orang miskin, dan panti-panti jompo. Kini aku telah mempunyai 3 suami goib, semua bangsa jin. Dan 3 suami jin itu telah mempunyai 9 orang anak goib pula. Perintah goib menganjurkan aku untuk memiliki 3 suami bangsa jin dan 1 suami bangsa manusia. 1 suami dari bangsa manusia yang dimaksud adalah Kang Agus Suprayogi. Kang Agus adalah suamiku yang belum memberiku anak manusia. Namun Kang Agus tahu bahwa aku punya 3 suami dari bangsa jin, Al-Barak, Al-Muhdin, dan Al-Awir. Jauh sebelum aku menikah dengan Kang Agus sudah tahu aku seorang dukun perempuan dan mempunyai suami jin. Pro kontra menikah dengan jin. Dari 3 suami bangsa jin, aku punya anak 9 orang dan semuanya menjadi anak ambar. Anak ambar itu ada, tetapi tak bisa dilihat oleh orang biasa, kecuali aku dan teman-teman indigo yang lain. Hal ini menjadi aneh karena seorang wanita tidak boleh bersuami lebih dari 1. Yang ada hanya lelaki yang boleh beristri hingga 4. Poliandri tidak diatur dalam ajaran agama manapun, sementara poligami diatur dan diperbolehkan oleh Allah melalui surat An-Nisa dalam kitab suci agama Al-Quran yang suci. Berbeda dengan manusia, perempuan yang melakukan poliandri, menikah lebih dari 1 dengan bangsa jin diperbolehkan, bahkan boleh sebanyak-banyaknya. Siapa yang memperbolehkan? Raja Jin Al-Kobar, raja di raja bangsa jin yang menguasai dunia jin sejagat raya. Namun aku dipertanyakan mengapa aku tidak memikirkan 3 suami dan ke-9 anakku bangsa jin itu. Bagaimana tentang biaya pendidikan mereka, biaya hidup mereka, dan masa depan mereka? Desis gaib ginaib di telingaku. Masih pakai tanda tanya. Aku telah memiliki gentong keramat. Di dalam gentong besar itu selalu ada uang pemberian Al-Awir. Kata pun menjawab tudingan itu. Rizki Allah yang ngatur, manusia hanya berkewajiban ikhtiar dan berdoa. Rezeki dan masa depan semua umat manusia termasuk aku Allah yang ngatur. Kali ini Allah memerintahkan Al-Awir untuk mencarikan uang untukku. Beberapa besar atau kecil nilai uang yang dimaksud, kataku. Syahdan, semua keluargaku sudah tertulis di arasnya, Lahul Mahfuz, dan semua itu takkan tergeser kecuali dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Desis bisikan itu nyantai di rumahku, sebuah perkampungan sunyi di Pegadangan, Parung Panjang, Kabupaten Tangerang, Banten tengah malam. Apa dasar pertimbangan Al-Awir untuk memilih dan menjadikan istri bangsa manusia? Desakku. Petunjuk goib menuntun aku kepadamu untuk menjadikan istri, melindungimu, mendampingimu agar langkahmu tidak keliru, Adinda. Di luar pengetahuanmu dan pengetahuan orang di sekitarmu, kau adalah wanita ginaib. Kau adalah titisan Nyai Ratu Kidul dan Nyimas Lanjar di Laut Utara. Banyak anak indigo di dunia. Indigo itu maksudnya adalah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuatan indera keenam, ketajaman supramistika yang melebihi rata-rata. Namun
Karena tidak diketahui orang tua, maka orang tua mengatakan bahwa anak indigo adalah anak yang terganggu secara kejiwaan. Bahkan banyak dianggap gila. Untuk itulah, maka aku membuat organisasi indigo, mengumpulkan semua anak indigo untuk dibantu, dilindungi, dan diayomi agar tidak menderita dalam kehidupannya. Sebab bila dianggap gila, maka indigo akan tersisa hidupnya dan menderita berkepanjangan. Yang lebih memprihatinkanku, ada ratusan anak indigo yang dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Mereka dianggap keluarga sebagai anak gila, tidak normal, dan menderita kelainan psikologis. Padahal anak-anak itu sehat, hanya sering seperti mengigau, misalnya dia berteriak melihat kuntilanak, jin, setan, dan genderuwo di sekitar rumahnya. Bahkan ada pula yang berteriak melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Misalnya akan ada kebakaran, gempa bumi, dan pesawat jatuh. Anak indigo itu weruh sakdurune winara, tahu akan sesuatu yang belum terjadi. Itulah kelebihan anak indigo, karena apa yang dilihatnya akan benar-benar terjadi di depan nanti. Maka itu anak indigo mempunyai akurasi ramalan masa depan yang tepat, akurat, dan faktual. Kini sudah ada beberapa ratus anak indigo berada dalam genggamanku. Aku ingin mereka tidak dimarginalkan lagi, tidak disingkirkan dan dijauhi, apalagi sampai dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap gila. Anak indigo bukan anak gila. Anak indigo adalah anak yang dikaruniai Allah kelebihan supranatural, melihat sesuatu yang gelap dan tersembunyi, melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh umum, melihat sesuatu yang halus menjadi wujud, melihat sesuatu makhluk tidak kasat mata menjadi nyata. Maka itu jangan aneh bila anak indigo seperti mengigau melihat jin, setan, hantu, dan tuyul. Siapapun pemelihara tuyul akan patah di depan anak indigo, karena anak indigo bisa melihat tuyul dengan jelas, bahkan bisa berkomunikasi dengan tuyul. Bagaimana Tuhan memilih anak indigo, hanya Allah yang tahu. Namun anak indigo itu sudah menjadi indigo setelah dilahirkan. Namun sejak dia masih menjadi janin dalam rahim ibunya, pada saat Allah meniupkan roh, saat itulah Allah menentukan si anak indigo atau bukan indigo. Diciptakan indera keenam yang tajam, six sense, yang tidak dimiliki oleh semua bayi di dunia. Adapun ciri-ciri bayi indigo, pada saat melihat sesuatu di atas rumah, ke kiri dan ke kanan berputar-putar bola matanya. Saat itulah dia melihat makhluk goib di atasnya, jin yang terbang atau setan mengganggu kehidupan manusia. Bayi indigo melihat keadaan itu dan dia bermain-main dengan sang makhluk halus. Terkadang tanpa diajak bercanda oleh manusia, si bayi tertawa sendiri terpingkal-pingkal, atau sebaliknya dia menangis kejer begitu diganggu si wong halus. Hingga bulan September tahun 2014, suamiku 3 jin dari Timur Tengah menghilang. Ketiganya pergi untuk selamanya dan takkan kembali lagi kepadaku. Kini suamiku hanya satu manusia, bukan bangsa jin, yaitu Kang Agus Suprayogi yang setia. Kang Agus Suprayogi menjadi pegawaiku. Dia membantu aku dan aku ditempatkan sebagai manajer. Dia yang mengurus pasien yang mengantri untuk berobat, konsultasi, dan menata pasien dengan baik. Sebelum aku menangani pasien tersebut, walau tanpa jin, alhamdulillah, aku dapat membantu semua penyakit dan konsultasi semua urusan orang. Kini aku didampingi Nyai Ratu Kidul, makhluk goib bukan jin yang menjadi utusan Allah menjaga Laut Selatan dan menjaga semua paranormal yang diutus untuk menolong umat. Jika Nyi Ratu Kidul tidak hadir karena keadaan tertentu, sang penjaga laut utara Nyi Mas Lanjar yang datang. Kini aku ngaman di daerah yang jauh dari Jakarta. Aku memilih tinggal di kampung berdampingan dengan rakyat miskin
dan aku merasakan denyut nadi penderitaan mereka. Namun sebagian tetangga aku punya apapun saya bantu. Jika aku dapat membantu para tetanggaku yang miskin dan sengsara, sebab pada dasarnya aku diutus untuk membantu sesama, baik sendiri tanpa suami jin maupun pada saat aku bersuami 3 jin. Belakangan, setiap detik aku bisa kemasukan Nyi Ratu Kidul dan Nyi Mas Lanjar. Aku mendeteksi penyakit semua pasien dan bisikan Nyi Ratu dan Nyi Mas Lanjar yang baik. Begitu juga menemukan solusi problem usaha, problem hidup dan kehidupan dan semua pasienku. Ya, aku dibisiki yang tercinta Nyi Ratu dan Nyi Mas Lanjar yang baik hati. Kisah yang dialami Bunda Sekar Arum. Sumbernya misteri, itulah kisah misteri mistis alam gaib, pengalaman seorang wanita yang menikahi jin.